Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Kembali kita berjumpa di Beni Syafaat Channel. Kali ini kami akan mempersembahkan sebuah sejarah Perang Khandaq. Sahabat, Perang Khandaq atau Perang Ahzab terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Dalam perang ini, kaum muslimin menghadapi pasukan Ahzab atau sekutu dari golongan Yahudi Bani Nadir dan kaum musyrik Quraisy karena mereka tidak terima telah diusir oleh Rasulullah SAW dari Madinah ke tanah Khaybar. Mereka berangkat ke Mekah lalu berkumpul dengan para pembesar Quraisy. Kemudian membujuk kaum Quraisy untuk memerangi Nabi SAW. Dan mereka menjanjikan kepada kaum Quraisy akan membantu dan menolong kaum Quraisy untuk melancarkan tujuan ini. Maka orang-orang Quraisy menyetujui usul mereka itu. Kemudian segolongan orang-orang Yahudi itu berangkat menemui kabilah Ghatafan dan menyeru mereka untuk bergabung. Akhirnya, kabilah Ghatafan memenuhi seruan mereka. Orang-orang Quraisy berangkat dengan pasukan yang terdiri atas orang-orang Habsyah dan para pengikutnya. Panglima mereka adalah Abu Sufyan alias Syahr ibnu Harb, sedangkan yang menjadi panglima orang-orang Ghatafan adalah Uyainah ibnu Hisn ibnu Badr. Jumlah keseluruhan pasukan golongan yang bersekutu mereka hampir mencapai 10.000 personel. Ketika Rasulullah SAW mendengar perjalanan mereka menuju ke Madinah, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menggali parit di sekitar kota Madinah yang berada di sebelah timurnya. Demikian itu dilakukan berdasarkan saran dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Kaum muslimin bekerja keras menggali parit itu dengan mengerahkan seluruh kemampuan dan kekuatan mereka. Bahkan Rasulullah SAW sendiri ikut menggali dan memindahkan tanah. Di dalam peristiwa penggalian tanah tersebut terjadi mujizat-mujizat yang jelas dan dalil-dalil yang terang. Kaum musyrik tiba dan mereka turun bermarkas di sebelah timur kota Madinah dekat Bukit Uhud. Sebagian dari mereka bermarkas di dataran tinggi Madinah, sebagaimana yang disebutkan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 10, yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu. Rasulullah SAW keluar bersama pasukan kaum muslim yang jumlah mereka kurang lebih 3.000 personel. Menurut pendapat lain, hanya 700 personel. Lalu mereka menyandarkan punggung mereka ke lereng bukit, sedangkan wajah mereka menghadap ke arah musuh. Parit yang tidak ada airnya itu menghalang-halangi antara pasukan kaum muslim dan pasukan kaum musyrik yang bersekutu dengan para pembantunya. Pinggiran parit yang berada di pihak kaum muslim dipenuhi oleh pasukan berkuda dan pasukan jalan kaki kaum muslim, sehingga menghalang-halangi penyerbuan pasukan kaum musyrik. Nabi Muhammad SAW meletakkan kaum wanita dan anak-anak di puncak kota Madinah. Bani Quraisyah adalah segolongan orang-orang Yahudi. Mereka memiliki benteng sendiri yang terletak di sebelah timur kota Madinah. Mereka terikat perjanjian perdamaian dengan Nabi SAW dan berada di dalam jaminan keamanan Nabi Muhammad SAW. Jumlah mereka kurang lebih 800 orang personel. Akan tetapi, datang menemui mereka Huyai ibnu Akhtab An-Nadri yang terus-menerus membujuk mereka agar melanggar perjanjian mereka dengan Nabi SAW.
dan pada akhirnya mereka setuju untuk merusak perjanjian tersebut. Lalu mereka bergabung dengan sekutu untuk memerangi Rasulullah SAW. Keadaan tersebut membuat posisi kaum muslimin semakin gawat dan sangat terjepit, seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya. Disitulah diuji orang-orang mukmin dan diguncangkan hatinya dengan guncangan yang sangat. Al-Ahzab ayat 11. Golongan yang bersekutu itu mengepung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya selama kurang lebih 1 bulan. Hanya mereka masih belum dapat menembus benteng parit kaum muslim dan di antara kedua belah pihak belum terjadi kontak senjata. Terkecuali Amr ibnu Abduwad al-Amri. Dia adalah seorang pendekar penunggang kuda yang terkenal sejak zaman jahiliyah. Dia bersama sejumlah pasukan berkuda meloncati parit itu hingga sampai di bagian posisi pasukan kaum muslim. Maka Rasulullah SAW menyerukan kepada pasukan berkuda kaum muslim untuk menghadapinya. Tetapi dilaporkan kepada Nabi SAW bahwa tiada seorang pun dari pasukan kaum muslim yang berani menandinginya. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat Ali radhiyallahu an untuk menghadapinya. Lalu Ali ibnu Abi Thalib keluar menandinginya. Keduanya terlibat dalam pertempuran selama sesaat dan pada akhirnya sahabat Ali radhiyallahu an berhasil membunuhnya. Peristiwa ini merupakan pertanda akan datangnya pertolongan dari Allah dan kemenangan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan kepada pasukan bersekutu angin yang kencang, kuat, lagi dingin, sehingga tiada suatu kemah pun dan tiada sesuatu pun dari peralatan mereka yang tersisa. Mereka tidak dapat menyalakan api dan tiada tempat lagi bagi mereka, sehingga pada akhirnya mereka pulang dalam keadaan kecewa dan merugi. Hal ini dikisahkan dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu ketika datang kepadamu tentara-tentara, lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak dapat kamu lihat. Al-Ahzab ayat 9. Mujahid mengatakan bahwa angin topan tersebut adalah angin Sabah atau angin yang sangat dingin lagi keras tiupannya. Pengertian ini diperkuat oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, "Aku diberi pertolongan melalui angin Sabah dan kaum Ad dibinasakan melalui angin Dabur atau angin puyuh." Ibnu Jarir mengatakan, angin selatan berkata kepada angin utara di malam pasukan bersekutu menyerang Rasulullah SAW, "Marilah kita pergi untuk menolong Rasulullah SAW." Maka angin utara yang berhawa panas menjawab, "Sesungguhnya hawa panas tidak dapat mengalir di malam hari." Ikrimah melanjutkan kisahnya bahwa pada akhirnya angin selatan, angin Sabalah yang dikirimkan kepada mereka. Demikianlah peperangan yang disebut dengan Perang Khandaq atau Perang Ahzab. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semuanya sahabat, dan tetap bersemangat untuk memberikan like, komen, subscribe, dan share agar kami terus bersemangat untuk membuat berbagai syiar-syiar Islam melalui sejarah-sejarah para nabi dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan dan dianugerahi giroh yang luar biasa untuk membela agama kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.